Pak Menlu, Pak Sekjen, Gerindra, mohon dilaporkan ke Pak Presiden selaku pembina koalisi, pembina partai-partai politik. Kalau Demokrat tahun ini agak sering turun ke bawah karena semangatnya 25 tahun tadi. Tolong jangan disalahartikan sebagai sebuah manuver politik, karena pemilu masih lama sekali. Dan kita ingin fokus benar-benar mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. That's our objective. Tidak ada yang lain. Tapi bolehlah kalau kita punya ikhtiar agar Demokrat tidak paling ujung. Di parlemen kita udah paling ujung, Pak. Kita pernah paling ujung sana, sekarang paling ujung sini. Jadi kalau lagi sidang paripurna, betul ya? Ya, jangan sampai mepet tembok. Ya, kita ingin kembali kokoh, semakin kokoh, dan DNA Partai Demokrat itu banyak kemiripan dengan Partai Gerindra. Jadi saya rasa kita bisa bersinergi dan berkolaborasi tentu dengan partai-partai lainnya. Yang kelima, last but not least, kita bicara widening gap, disparity, disparitas, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan antar kawasan, antar wilayah. Ini juga terus menghantui banyak negara. Kemiskinan ekstrim juga harus kita hadapi dan kita carikan solusi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, ini semua menjadi karakteristik abad 21 dan Indonesia tidak imun terhadap tantangan-tantangan tadi. Oleh karena itu, sekali lagi, Partai Demokrat berkomitmen untuk bisa terus mengawal dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita harus memastikan agenda-agenda pembangunan nasional ini bisa berjalan sesuai dengan track yang benar. Astacita bukan untuk dihafal tetapi untuk diimplementasikan. Kita ingin mewujudkan swasembada pangan, energi dan air bersih tadi. Semakin besar kebutuhan kita untuk energi, termasuk juga untuk menopang transformasi digital di seluruh negeri. Dan kita juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia kita, human capital, di atas segalanya. Kita bisa membangun jembatan, jalan yang kokoh, yang kuat, bendungan, rel-rel kereta api, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya yang paling penting bagaimana kita membangun manusia-manusia kita agar rakyat Indonesia semakin unggul. Kita punya usia produktif yang juga perlu dipastikan kapasitasnya. Dan disinilah kita ingin meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur yang saat ini mendapatkan tugas untuk bisa mendorong pembangunan infrastruktur di semua sektor. Karena infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Konektivitas antar wilayah juga akan menentukan apakah transformasi ekonomi kita bisa sukses. Dan oleh karena itu, kami mohon doanya semoga kita semua bisa mengawal pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk semua, infrastructure for all. Sehingga tidak ada yang tertinggal. No one, no region, and no generation is left behind. Ini adalah mantra yang juga Bapak Presiden Prabowo Subianto jalankan. Dan terima kasih Bapak SBY ketika beliau menjadi presiden selama 10 tahun, 2004 hingga 2014, telah meletakkan fondasi yang kokoh dengan mantra Sustainable Economic Growth with Equity. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan 4 pro, masih ingat semuanya? Pertama, pro growth, pertumbuhan kita harus tinggi. Sekarang kita kejar lagi pertumbuhan agar semakin kuat. Yang kedua, pro jobs, membuka lapangan pekerjaan. Kalau masyarakat punya pekerjaan, akan punya penghasilan yang baik. Punya penghasilan artinya punya daya beli. Punya daya beli artinya punya kualitas hidup. Dan ini akan dirasakan oleh keluarga-keluarga Indonesia. Yang ketiga apa? Pro-poor. Kita harus selalu berpihak, kebijakan kita harus selalu berpihak pada masyarakat prasejahtera.
masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang tidak mampu. Dan ini juga terbukti kebijakan-kebijakan yang tadi ditampilkan di video, bahwa Presiden telah menorehkan sebuah prinsip pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil. Dan ini harus kita sukseskan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah pro environment, pro lingkungan. Jangan membangun dengan meninggalkan kewajiban kita untuk menjaga bumi dan lingkungan kita. Setuju? Prosperity and sustainability must go hand in hand. Berdampingan, bersamaan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Prosperity, kesejahteraan untuk semua, sustainability, keberlanjutan untuk bumi dan lingkungan kita. Itu adalah garis perjuangan Partai Demokrat hari ini dan ke depan. Kalau bicara ideologi tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh, saya pikir tadi Kepala BPOKK tadi, Ustadz Adi Hidayat yang sudah membongkar, mengulik ADART. Jangan-jangan Ketua DPD belum menguasai itu. DPP juga nggak menguasai jangan-jangan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun daya tahan bangsa, national resilience. Untuk menghadapi disrupsi abad 21, kita butuh daya tahan. Seperti badan kita butuh imunitas, daya tahan. Tapi tidak cukup punya daya tahan, kita harus punya daya saing, competitiveness. Untuk bisa melompat, mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, Indonesia emas tadi, kita harus punya daya saing yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun yang bersejarah bagi Partai Demokrat. 9 September 2026, insya Allah Partai Demokrat akan genap berusia 25 tahun. Seperempat abad Partai Demokrat. Dalam sebuah perjalanan partai politik, 25 tahun tentu penuh dengan suka duka, jatuh bangun, keringat dan air mata. Demokrat juga pernah mengalami itu semua. Dan kita bertekad bahwa Demokrat di masa mendatang bisa bangkit dan kembali kokoh untuk meningkatkan peran dan kontribusi kita di pemerintahan maupun di parlemen. Setuju semuanya? Mari kita jadikan momentum 25 tahun ini sebagai momentum kebangkitan Partai Demokrat. Reinventing Partai Demokrat. Menemukan kembali jati diri Partai Demokrat sebagai partai yang benar-benar memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Itulah mengapa Pak Menlu, Pak Sekjen, Gerindra, mohon dilaporkan ke Pak Presiden selaku pembina koalisi, pembina partai-partai politik. Kalau Demokrat tahun ini agak sering turun ke bawah karena semangatnya 25 tahun tadi. Tolong jangan disalahartikan sebagai sebuah manuver politik. Karena pemilu masih lama sekali. Dan kita ingin fokus benar-benar mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. That's our objective. Tidak ada yang lain. Tapi bolehlah kalau kita punya ikhtiar agar Demokrat tidak paling ujung. Di parlemen kita udah paling ujung, Pak. Kita pernah paling ujung sana, sekarang paling ujung sini. Jadi kalau lagi sidang paripurna, betul ya? Ya, jangan sampai mepet tembok. Ya, kita ingin kembali kokoh, semakin kokoh, dan DNA Partai Demokrat itu banyak kemiripan dengan Partai Gerindra. Jadi saya rasa kita bisa bersinergi dan berkolaborasi tentu dengan partai-partai lainnya. Bapak Ibu sekalian, kami dan kita saya rasa ingin terus hadir bersama rakyat. Tadi teman-teman fraksi juga menampilkan upaya terbaik, bukan hanya menyapa konstituen di dapil, tapi juga do something. Para kepala daerah juga saya rasa punya tanggung jawab, apalagi sebagai eksekutif, bisa menjalankan program-program yang pro rakyat. Ini penting untuk membangkitkan trust and confidence rakyat kita terhadap Partai Demokrat dan pada pemerintahan. Bapak Ibu sekalian,
kita berharap dapat terus rukun dan guyup. Tadi pesan dari Ustadz Adi Hidayat mengatakan sebelum kita berbuat baik kemana-mana, mulailah dulu dari rumah kita. Kita harus solid, kita harus kompak, karena satu tujuan kita, Demokrat bisa kembali kuat dan bisa berperan lebih baik lagi. Tahun ini juga adalah tahun konsolidasi. Tahun lalu kita sudah menjalankan kongres, terima kasih sekali lagi atas kehormatan dan juga harapan untuk saya bisa memimpin, dan tahun ini kita lanjutkan dengan konsolidasi di tingkat daerah, di tingkat provinsi, juga pada akhirnya di tingkat kabupaten kota. Ini rumah kita sendiri. Jangan kemudian menghadirkan suasana yang kurang baik. Dan saya yakin dengan tujuan besar tadi, dengan apa yang sudah kita lewati 10 tahun terakhir kemarin, kita hanya ingin maju dan naik kelas. Dan itu semua membutuhkan soliditas dan kekompakan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita buktikan ini dengan kerja keras, dengan kerja yang benar-benar menyentuh rakyat, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang semakin baik ke depan.